Mereka berkeinginan untuk hadir bersama kita, tapi kondisi mereka yang tidak memungkinkan. Banyak dari mereka yang berbaring pembaringan, banyak dari mereka yang masih berada di rumah sakit. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat sosok yang paling mulia, sosok yang paling agung, sosok pemimpin yang adil dan bijaksana, sosok jenderal perang yang gagah perkasa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, azani wa iyyakum, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang Jumat yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan secara umum kepada para jamaah. Baiklah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata yang sebenarnya, bukan takwa yang didasarkan oleh ucapan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Orang-orang yang bertakwa di sini akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah surga. Seperti halnya yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bergegaslah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergegas. Bergegaslah engkau menuju ampunan Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai orang-orang yang dicap sebagai orang Islam, ada 3 buah tingkatan. Yang paling pertama, tingkatan pertama adalah muslim. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang dari lahirnya terlahir dalam keadaan Islam, atau ia yang hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi ini baru tingkatan yang pertama, belum termasuk ke tingkatan yang kedua yang lebih tinggi. Kenapa? Orang-orang Islam belum tentu disebut dengan orang-orang mukmin. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat banyak orang-orang yang beragama Islam tapi tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tingkatan kedua adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini sudah pasti ialah orang-orang muslim, karena ia beriman terhadap rukun-rukun iman yang telah dijelaskan di dalam sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi adalah orang-orang yang muttaqin. Pertama, muslim belum tentu dia mukmin. Orang mukmin belum tentu muttaqin. Banyak kita lihat orang-orang yang mukmin tapi lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sudah pasti pertama dia Islam, yang kedua sudah pasti dia menjalankan semua kewajiban-kewajiban Allah. Lantas apa saja ciri-ciri orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhibina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 134 ini, yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Orang-orang yang bertakwa dijelaskan di sini adalah orang-orang yang sangat dermawan, yang rela menginfakkan hartanya untuk
menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menginfakkan harta-harta kita untuk kepentingan Islam, kepentingan agama kita. Seperti halnya kita menginfakkan harta-harta kita untuk pembangunan masjid. Terlebih lagi ada sebuah yang paling istimewa, yakni orang-orang yang menginfakkannya untuk mereka yang menuntut ilmu. Ada sebuah kisah bagaimana seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang begitu indah. Kisah ini terjadi di Damaskus, Suriah. Kisah seorang pemuda penggali kubur. Suatu ketika datang seorang wanita menghadap ke penggali kubur, ingin memesan sebuah kubur yang akan digunakan siangnya. Pada saat sang pemuda telah selesai menggali kubur, datanglah iringan jenazah dan diiringi cuma beberapa orang saja. Pada saat sang pemuda meletakkan mayat jenazah tersebut di dalam liang lahat, pada saat ia masuk ke dalam liang kubur, maka pandangan pemuda itu seketika menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ia melihat di saat ia meletakkan jenazah itu, tiba-tiba jenazah tersebut dibawa oleh dua orang yang berkuda. Alangkah terkejutnya melihat hal ini, sampai pemuda tersebut jatuh pingsan. Dan diceritakanlah kepada para pengantar jenazah. Akan tetapi mereka tidak percaya akan hal-hal seperti itu. Selang satu bulan kemudian datang lagi wanita yang memesan tadi. Dia memesan kepada pemuda tersebut untuk membuatnya sebuah kuburan kembali. Setelah selesai, siang datang kembali jenazah, sama seperti yang pertama, cuma diiringi oleh beberapa pelayat saja. Akan tetapi hal yang aneh terjadi kembali. Di saat pemuda tersebut ingin meletakkan jenazah tersebut ke dalam liang lahat, ia melihat jenazah tersebut dibawa oleh para malaikat. Akan tetapi di saat itu sang pemuda tidak pingsan karena sudah kedua kalinya ia merasakan seperti itu. Akan tetapi timbul rasa heran tersebut. Setelah selesai pemakaman, dia hampiri kepada sang wanita tersebut. Wahai wanita, siapakah engkau gerangan? Aku melihat kedua jenazah yang engkau pesan kuburnya begini, begini, dan begini. Apa kata sang wanita? Wahai anak muda, tahukah engkau pertama, aku telah kehilangan dua putraku. Bulan lalu aku telah kehilangan putra pertamaku. Ia bekerja sebagai seorang penebang kayu. Tapi hasil yang ia gunakan untuk menyekolahkan adik-adiknya, untuk kepentingan adiknya menuntut ilmu. Yang kedua adalah anak keduaku. Ia adalah seorang penuntut ilmu. Yang dua-duanya mendapatkan fadilah keutamaan. Yang pertama, fadilah keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kedua adalah menuntut ilmu. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa begitu luar biasanya sedekah. Makanya dalam sebuah hadis mengatakan as-shadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah, yang pertama tadi allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di saat lapang maupun sempit. Yang kedua wal kazibina al-ghaiza, yang dapat menahan amarahnya. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu menahan amarah-amarahnya. Karena apa? Amarah atau marah itu bisa menjadikan seorang itu buta hatinya. Banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi perkelahian
dan bahkan terjadi pembunuhan akibat kata emosi marah tersebut. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti kita saat ada seorang pemuda yang meminta amalan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Jangan marah. Sampai Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ternyata wasiat Rasulullah SAW ini mengandung makna yang luar biasa. Karena apa? Berhubungan langsung dengan sosial kita masing-masing. Itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah wal 'afina 'anil nas, yang saling memaafkan satu sama lain. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memiliki hati yang sangat bersih. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu memaafkan saudaranya. Sebesar apapun kesalahan itu, seorang yang bertakwa pasti akan memaafkannya. Karena memiliki sifat pendendam akan merusak hati seorang itu. Memiliki sifat pendendam akan merusak jiwa seorang itu. Maka daripada itu, peganglah 3 ciri-ciri tersebut. Yang pertama, menginfakkan harta di saat lapang maupun sempit, baik kita susah maupun senang. Sebuah syariat itu perlu tegakkan. Yang kedua, wal kazimin al ghaiza, yang menahan amarahnya. Setiap ada kesalahan apapun, cobalah untuk kita menahan emosi kita, karena emosi akan membutakan hati. Dan wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan satu sama lain. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fattabi'u bil absar la'allakum turhamun.